Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan kembali sebuah cerita pendakian mistis ke Gunung Lawu yang dilakukan oleh Rama dan ke-12 temannya. Sebuah cerita pendakian yang diberi judul Pendaki Terlarang di Gunung Lawu. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rama bercerita, ketika dia duduk bersila, ia melihat banyak sekali monyet yang mengerumuni Puspita. Saking banyaknya monyet itu, ia tidak bisa melihat jelas apa yang sedang monyet itu lakukan kepada Puspita. Ia mencoba untuk mendekatinya yang merintih meminta tolong, namun ia tidak bisa berjalan ke arah itu. Ia seperti menabrak kaca yang menghalanginya dan membuat Rama terpental. Tiba-tiba terdengar ada suara perempuan yang memanggil Rama. Ia menoleh ke belakang. Ternyata perempuan itu adalah Nyai Dewi Nawangsih datang menemuinya. "Nyai, sejak kapan Nyai di sini?" tanya Rama sedikit terkejut. "Baru saja, Rama. Kamu ingin menolong temanmu itu?" tanya Nyai kembali. "Iya, Nyai, tapi saya tidak bisa mendekatinya." "Memang, dia sudah dipagar oleh penunggu Candi Ketek," jawab Nyai Dewi Nawangsih. "Lalu bagaimana dengan nasib teman saya, Nyai? Terus untuk apa mereka melakukan itu pada teman saya?" tanya Rama semakin khawatir. "Saya tidak bisa menjelaskan sekarang, Rama. Lebih baik ikut saya ke atas candi jika kamu ingin menolong temanmu," jawab Nyai Dewi. Rama menuruti kata Nyai Dewi. Ia mengikuti dari belakang. Baru satu lantai, ia sudah tertinggal oleh Nyai Dewi. "Nyai, tunggu! Jangan tinggalkan saya. Mentang-mentang bisa terbang, seenaknya ninggalin orang," ucap Rama kesal. "Maaf, Rama, saya lupa kalau kamu manusia," pungkas Nyai Dewi sambil terkekeh. "Bisa-bisanya siluman lupa," gumam Rama. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama menaiki Candi Ketek. Karena ini di dunia gaib, maka mereka seperti siluman bisa menginjakkan kaki ke tanah. Di saat sudah di atas candi, mereka melihat ada sebuah kerajaan megah yang di depannya ada gerbang besar dan juga tembok mengelilingi kerajaan tersebut. Gerbang yang berukuran besar 2 pintu itu terbuat dari kayu jati yang kokoh. Terdapat ukiran monyet yang sedang bergelantungan di pohon. Gerbang itu dijaga oleh 4 orang yang dibagi 2 di kanan dan 2 di kiri. Sedangkan pakaian yang mereka kenakan layaknya prajurit kerajaan dengan memegang tombak. Nyai Dewi mendekati 2 prajurit di sebelah kanannya. Saat mendekatinya, 2 prajurit itu menundukkan kepala, memberi hormat kepada Nyai Dewi. "Selamat datang, Nyai. Salam hormat dari kami," ucap kedua prajurit penjaga bersamaan. "Saya datang ke sini ingin menemui raja kalian. Bukakan pintu gerbang ini untukku dan untuk tamu yang akan menemuinya," perintah Nyai. "Baik, Nyai, silakan masuk," ucap salah satu prajurit. Suara gerbang itu terbuka lebar. Rama melihatnya takjub, begitu megahnya kerajaan tersebut. Di kanan dan di kiri terdapat taman yang sangat indah, sedangkan di tengah ada jalan menuju kerajaan yang di sampingnya terdapat patung-patung monyet beraneka ragam. Tanpa disadari oleh Rama, ternyata pintu menuju kerajaan sudah terbuka lebar untuknya. Terdapat banyak prajurit dan juga para patih serta punggawa yang sudah berdiri berjajar di hadapan seorang rajanya. Rama dan Nyai Dewi berjalan masuk ke dalam kerajaan yang di tengahnya terdapat karpet berwarna hijau tua, kesukaan Nyai Dewi. Begitulah cara mereka menyambut tamu mereka, menyesuaikan apa yang disukai oleh tamunya. Meskipun tidak diundang, mereka telah mengubah segalanya dengan cepat demi kenyamanan tamunya.
Rama hanya mengikuti Nyai Dewi dari belakang sambil melihat megahnya isi kerajaan dengan tiang terbentuk dari kayu jati pilihan, diukir berbentuk batik Solo, dan banyak sekali patung-patung emas menghiasi ruangan itu. Di singgasana sudah berdiri seorang yang besar, gagah, berwibawa, dengan wajah yang sangat tampan. Dialah raja di sana, sekaligus penjaga candi Kethek yang bernama Mayonggoseto. "Terima kasih, kalian sudah menyambutku seperti ini," ucap Nyai Dewi. Setelah itu mereka pun duduk di tempatnya masing-masing. "Ada apa, Nyai? Tiba-tiba datang ke kerajaanku dan membawa pemuda itu ke sini?" tanya raja itu kepada Nyai. "Tidak perlu kamu tahu siapa pemuda ini, Seto. Kedatanganku ke sini hanya untuk menyelamatkan temannya dari prajuritmu yang menyerangnya," ujar Nyai Dewi mengancam. "Tidak bisa, Nyai. Ini sudah aturan di wilayahku. Dia sudah melanggar peraturan yang ada di sini." Nyai Dewi masih membujuk Raja Mayonggoseto untuk secepatnya melepaskan teman Rama, namun ia enggan melepaskannya. Rama yang melihat perdebatan itu langsung maju melewati Nyai Dewi. "Saya minta, lepaskanlah teman saya yang tidak bersalah itu, Raja. Izinkan dia mendaki Gunung Lawu," ucap Rama kepada raja tersebut. "Sudah saya katakan, anak muda, dia sudah melanggar peraturan di sini. Sekalipun kamu bersujud di hadapanku, aku tidak akan melepaskannya," ujar Mayonggoseto. "Baiklah, jika itu keinginanmu, namun jangan salahkan aku jika akan meruntuhkan kerajaanmu," pungkas Rama. Mereka terbelalak mendengar perkataan Rama yang memancing keributan. Tidak luput Nyai Dewi Nawangsih juga ikut terkejut mendengarnya. "Lancang, tangkap anak muda ini dan masukkan ke penjara," perintah Mayonggoseto dengan nada marah, menyuruh anak buahnya menangkap Rama. Rama hanya tersenyum. Dalam hati ia merapalkan doa karena melihat banyak prajurit yang sudah mengepungnya. Sedangkan Nyai Dewi masih di belakang Rama juga ikut terkepung. Di saat mereka menyerang Rama, tiba-tiba mereka terpental dengan sendirinya. Pedang beserta tombak yang dibawa oleh prajurit tersebut seketika membunuh dirinya sendiri. Kedua kalinya mereka terkejut dengan kejadian tersebut. Apalagi mereka melihat jelas Nyai Dewi tidak melakukan apapun saat itu. "Kekuatan apa yang digunakan anak ini?" gumam Mayonggoseto. Seketika itu pula Mayonggoseto menyuruh patihnya untuk melawan Rama. Mereka sudah terbawa amarah melihat prajuritnya mati berserakan di dalam kerajaan. Nyai Dewi yang tahu akan kekuatan Rama hanya diam untuk melihatnya dan mundur sedikit ke belakang memberi ruang mereka. Kedua patih Mayonggoseto menyerang Rama bersamaan. Dengan sigap Rama menangkis semua serangan kedua patih itu. Suara mereka bertarung dengan tangan kosong terdengar keras, meski sesekali Rama tersungkur melawan kedua patih yang badannya tinggi besar, tidak membuat dia takut sama sekali. Kedua patih itu tertawa terbahak-bahak melihat Rama tersungkur. "Hanya begitu kekuatanmu, anak muda." Rama teringat akan kain hitam yang diberikan oleh kakek Purwanti kala itu. Ia mengambil dari kantong dan dikenakanlah kain hitam itu di kepala. Di saat itu, tubuh Rama terasa segar kembali dan ia mulai berdiri lagi. Kedua patih itu sudah bersiap dengan sikap kuda-kudanya. Tanpa aba-aba, Rama berlari dan memukul salah satu patih yang ada tepat di hadapannya. Patih itu terpental dan ambruk di hadapan Mayonggoseto. Sedangkan patih yang satunya dengan cepat memukul Rama dari samping. Rama yang tahu akan dipukul, tangan kanannya dengan sigap menangkap tangan patih itu. Dipelintirnya tangan itu hingga meringis kesakitan. Lalu tangan kiri Rama memukul perut patih itu berkali-kali hingga tersungkur. Patih yang terjatuh di hadapan Mayonggoseto tidak tinggal diam. Dia keluarkan keris yang ada di punggungnya. Ia berlari dan akan menusuk keris itu ke perut Rama. Lagi-lagi Rama dengan sigap melompat hingga berdiri di pundak patih itu. Dia memukul kepala patih itu dan melompat lagi hingga di belakang patih tersebut. Ditendangnya patih itu hingga tersungkur ke depan.
Seketika, kedua patih itu berubah menjadi monyet besar dengan 2 taring yang menjulur panjang. Mereka berdua melompat ke sana kemari memutari Rama, membuat Rama kebingungan. Namun, dia tidak tinggal diam. Rama duduk bersila, mengambil tasbih yang ia kalungkan. Di saat Rama berzikir dan memanjatkan doa, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih melingkari di tubuh Rama. Seketika pula, monyet itu menyerang Rama, namun mereka berdua terpental hingga terseok-seok. Mereka mengeluarkan jurus andalan mereka masing-masing. Dari 2 tangan monyet itu keluar cahaya merah dan menghempaskannya ke arah Rama. Rama pun diserang dari sisi kanan dan kiri, sehingga kedua tangan Rama direntangkan menahan kedua cahaya merah itu. Tiba-tiba, tasbihnya melesat, terbang menghantam kedua monyet itu bergantian hingga tersungkur memuntahkan darah segar. Mereka mengaduh kesakitan dan merubah dirinya layaknya manusia seperti sedia kala. "Ampun Baginda Raja, kami tidak sanggup melawan anak itu," pukas kedua patih tersebut. Mayonggo Seto berdiri dengan tangan terkepal, raut wajahnya memerah menandakan kemarahannya. "Kurang ajar kau anak muda, kau tidak aku maafkan," ucap Mayonggo Seto dengan amarahnya. Rama yang sudah berdiri hanya tersenyum sinis melihat Mayonggo Seto marah, sedangkan Nyai Dewi berjalan mendekati Rama dan berdiri di sebelah kanannya. "Hentikan Seto, jika tidak aku yang akan melawanmu," ucap Nyai Dewi mengancam. "Jangan ikut campur dengan urusanku Nyai, ini kerajaanku, tidak akan ada yang bisa menghalangiku," ucap Mayonggo Seto. "Saya tahu Seto, namun kali ini aku akan ikut campur jika kau menyentuh anak muda ini," ucap Nyai Dewi dengan mata memerah seakan bersiap untuk berperang. Karena takut Nyai Dewi Nawangsih murka, Mayonggo Seto mengurungkan niatnya untuk menyerang Rama. Ia kemudian duduk kembali ke singgasananya dengan hati kesal karena tidak bisa meluapkan amarahnya. Keadaan kerajaan masih berantakan karena pertempuran saat itu. Nyai Dewi berjalan mendekati Mayonggo Seto dan membisikkan sesuatu kepadanya. Mata Mayonggo Seto terbelalak ketika mendengar bisikan dari Nyai Dewi. Entah apa yang dikatakan Nyai Dewi kepadanya sehingga membuatnya terkejut dan ketakutan kepada Rama. "Ampuni saya tidak tahu jika yang saya ganggu adalah temanmu," ucap Mayonggo Seto memohon ampun kepada Rama. "Sekarang lepaskan temanku." "Baik, akan saya lepaskan sekarang juga." Kemudian dipanggillah prajurit penjaga kerajaan oleh Mayonggo Seto. Ia pun dengan cepat berjalan menghadap Mayonggo Seto. "Sembah hamba Tuan, ada tugas apa yang hendak diberikan kepada saya?" ucap prajurit itu. Sebelum memerintahkan prajuritnya, Mayonggo Seto bertanya kepada Rama lebih dahulu dan juga akan menyampaikan sesuatu kepadanya. "Raden, ada beberapa hal yang harus Raden ketahui perihal teman Raden," ucap Mayonggo Seto. "Apa itu?" "Yang pertama, untuk teman Raden yang kami sakiti, itu karena kesalahannya menginjakkan kaki di gunung ini dalam keadaan kotor. Bangsa kami sangat senang dengan bau darah hingga kami menyerangnya. Yang kedua, rombongan teman Raden yang satunya saat ini dalam bahaya." "Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan temanku. Mungkin dia juga tidak tahu akan larangan tersebut. Tapi apakah ada cara agar nanti di pendakian tidak digoda makhluk lain? Lalu bagaimana dengan keadaan temanku yang lain? Dan bagaimana aku bisa menyelamatkannya?" "Yang terpenting, pembalut yang sudah tidak terpakai itu jangan dibuang sembarangan. Untuk rombongan yang lain, saya tidak bisa membantu Raden, karena tempat tersebut sudah bukan wilayah saya," pungkas Mayonggo Seto. "Kalau begitu, aku harus cepatnya kembali sekarang dan membawa temanku Puspita kembali ke raganya." "Baik Raden, sebagai bukti permintaan maafku, akan aku antarkan dan membawa teman Raden kembali." Rama hanya mengangguk setuju dan segera kembali kepada teman-temannya.
Prajurit itu pun disuruh secepatnya membawa kereta kencana ke depan kerajaan untuk membawa Rama serta Nyai Dewi. Tidak lama kemudian, Mayonggo Seto, Nyai Dewi Nawangsih dan juga Rama sudah berada di depan kerajaan yang di sana sudah ada kereta kencana. Raden, jika berkenan, suatu saat berkunjunglah ke kerajaanku. Pintu kerajaanku selalu terbuka untuk Raden, ucap Mayonggo Seto sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Insya Allah saya akan main lagi, jawab Rama. Ayo Rama, kita pergi sekarang, takut temanmu kenapa-napa, ucap Nyai Dewi. Di saat itu mereka meninggalkan kerajaan menuju tempat Puspita yang sudah terbaring lemah. Ternyata sedari tadi Mayonggo Seto sudah menyuruh rakyatnya melepaskan Puspita. Beruntung tidak lama Puspita dikeroyok oleh monyet-monyet tersebut, meskipun seluruh tubuhnya penuh darah. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat Puspita terkapar. Ia sudah tidak sadarkan diri. Rama melihat Puspita terkapar menjadi iba dan ingin menolongnya. Ia melompat dari kereta kencana itu dan menghampiri Puspita. Pita, bangun, ucap Rama bersedih sambil mengguncang tubuh Puspita. Rama, biar aku bantu, pungkas Nyai Dewi. Nyai Dewi Nawangsih berjalan mendekati Puspita dan duduk di sebelah Rama. Tangannya mengeluarkan cahaya hijau diarahkan dari kepala Puspita hingga ke ujung kakinya. Seketika pula, tubuh Puspita yang berlumuran darah itu hilang. Dia menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Rama, kita di mana? Kemana teman-teman? Tanya Puspita yang kebingungan. Rama belum menjawab pertanyaan dari Puspita. Ia langsung membangunkan Puspita. Di saat itu, muncul cahaya putih seperti lorong. Ia membawa Puspita ke arah sana dan melambaikan tangan kepada Nyai Dewi. Begitulah ceritanya teman-teman, ucap Rama menyelesaikan ceritanya. Ternyata ketika Rama cerita, Elang dan Effendi sudah tertidur pulas. Sedangkan Seto dan Husen setia mendengar cerita dari Rama. Ah geblek, malah cerita kolosal kamu Ram, ucap Seto yang tidak terlalu percaya dengan cerita Rama. Namun berbeda dengan Husen. Husen yang lebih mengenal Rama tentu saja percaya dengan ceritanya. Kamu itu disuruh cerita yang bener malah ngedongeng. Dikiranya Angling Darmo apa? Mendengar celotehan dari Seto, Rama hanya tersenyum saja, cengenges-cengenges dan tidak membantahnya. Sementara di tenda cewek, mereka masih mengobrol di tengah-tengah derasnya hujan. Puspita juga menceritakan sedang apa yang terjadi ketika ia pingsan. Purwanti menanggapinya dengan bijak. Jika ingin kemana-mana, mereka sepakat tidak akan memisahkan diri untuk saling membantu satu sama lain. Apalagi mereka sesama wanita, takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, rombongan Kuclok masih berusaha menyusuri jalan yang penuh dengan semak belukar. Mereka berusaha berjalan tanpa henti, meski sesekali beristirahat mengatur nafasnya masing-masing. Hujan lebat beserta angin kencang tidak menyurutkan mereka agar secepatnya pergi dari sana. Ini masih jauh ya? Tanya Irul sambil menggigil. Kayaknya sebentar lagi sampai pos 1. Sabar ya, tetap fokus, jangan ada yang ngelamun, kata Kuclok mencoba menenangkan. Tidak lama mereka berjalan. Di depan mereka terdapat dua pendaki laki-laki yang sedang turun. Kuclok mempercepat langkahnya, disusul yang lain mengikuti langkah Kuclok. Dengan bertemunya pendaki lain, mereka menganggap bahwa jalan mereka sudah benar. Mereka pun berpapasan dengan kedua pendaki tersebut dan saling sapa. Namun, kedua pendaki itu raut wajahnya datar, tidak ada senyum sama sekali. Hanya menengok ke arah Kuclok dan pergi begitu saja. Kuclok masih penasaran dengan trek yang ia lalui. Berhubung ada pendaki lain yang turun, ia pun menghampirinya. Dipegangnya pundak salah satu pendaki itu sehingga ia berhenti berjalan. Maaf mas, mau nanya, apa pos 1-nya masih jauh ya? Tanya Kuclok. Pendaki itu seketika menengok ke arah Kuclok. Dan dia hanya mengatakan sepatah kata saja,
lalu meninggalkan rombongan Kuclok lagi. "Sebentar lagi sampai," kata pendaki itu. Kuclok yang mendengar itu langsung mengajak teman-temannya untuk mempercepat jalan. Dia takut ada yang terkena hipotermia kalau kelamaan hujan-hujanan seperti ini. Langkah demi langkah, dengan cepat dan berhati-hati mereka sudah keluar dari semak belukar tersebut. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat yang dimana di sana terdapat papan nama menunjukkan mereka telah sampai di pos 1. Mereka sangat kegirangan melihat papan itu, sebab disitulah mereka bisa beristirahat. "Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah ya Allah," ucap Petruk kegirangan. "Ayo bangun tenda di sana aja," ajak Udin kepada teman-temannya. Udin menunjukkan ke arah tempat lapang dan jauh dari pepohonan besar. Namun Kuclok merasa ada yang aneh ketika sampai di sana. Ia tidak melihat adanya shelter. Meski begitu, ia tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena sudah kedinginan dan melihat yang lain juga sudah menggigil, membuat ia kasihan pada mereka. Udin dan Petruk segera mendirikan tenda. Disusul Irul dan Andiko membantu mendirikan tenda tersebut. Dengan cepat tenda pun telah berdiri tegak. Mereka segera mengganti baju yang basah bergantian, diawali oleh Petruk dan Udin. Setelah itu mereka berdua keluar menggunakan jas hujan. Lalu Irul, Andiko dan juga Kuclok, sama seperti Petruk dan Udin, setelah ganti baju langsung keluar mengenakan jas hujan. Yang terakhir adalah Monica untuk berganti baju yang basah. Ia disuruh belakangan karena sebenarnya tenda itu dibangun untuk Monica, bukan untuk para cowok. Para laki-laki hanya duduk di teras tenda. Meski sumpek, tetapi ia lakukan demi kelancaran pendakian. Hujan pun sudah mulai reda. Angin juga sudah tidak berhembus kencang seperti tadi. Namun kabut datang menyelimuti mereka. Seketika itu, ada suara langkah kaki dari bawah menuju ke arah mereka. Hati mereka semakin bahagia karena merasa ada pendaki lain yang menyusul mereka. Dengan begitu mereka bisa saling bantu satu sama lain. Sebenarnya mereka berharap mereka juga akan mendirikan tenda di sana agar bisa ikut tenda tersebut. "Husen, iya, itu Husen dan rombongannya datang," ucap Petruk. "Iya benar, itu teman-teman kita," tambah Andiko. Mereka pun bergegas berlari menyambut rombongan Husen dan membantu untuk membawakan carrier yang dibawa oleh Husen dan kawan-kawan. Kuclok menyuruh untuk istirahat di tempat yang sama karena tempatnya masih muat banyak. Mereka saling berpelukan bahagia karena sudah berharap kedatangan rombongan Husen yang menandakan mereka tidak tersesat lagi. "Mbak Puspita, Mbak Purwanti, aku kangen kalian." Isak tangis Monica sudah tidak terbendung kala itu. "Kita juga kan kamu, Monica," jawab Puspita dan Purwanti bersamaan. Mereka bertiga saling berpelukan. Namun hanya Monica yang menangis. Sedangkan Puspita dan Purwanti, raut wajahnya datar, tidak ada ekspresi apapun. Tidak lama setelah bercengkrama, mereka saling bantu untuk mendirikan 2 tenda lagi bersebelahan. 1 tenda didirikan sebelah kanan tenda yang sudah berdiri, 1 tenda lagi di sebelah kirinya. Sedangkan ketiga cewek sudah menyiapkan kompor, alat masak, dan juga bahan makanan untuk membuat makan siang mereka. "Mbak, tadi itu aku takut banget gak ada kalian. Meskipun cowok-cowok selalu menjagaku sih, tapi aku merasa sendirian gak ada kalian," ucap Monica membuka pembicaraan sambil menyiapkan bumbu masakan. "Kamu gak perlu takut, Monica. Mereka baik kok," ucap Puspita. "Iya mbak, tapi aku belum kenal dekat dengan mereka. Apalagi Mas Kuclok selalu aja nyuruh aku jalan cepat. Padahal kan aku baru kali ini naik gunung," ucap Monica mengeluh. Puspita dan Purwanti hanya tersenyum mendengar Monica tanpa menyauti perkataannya. Tenda sudah berdiri. Mereka mulai mendekat ke arah tenda yang tengah. Mereka juga menyiapkan matras di depan tenda tengah itu, karena tempat itulah yang lebih luas untuk mereka. Para cowok-cowok sudah duduk di matras menunggu masakan matang sambil merokok bersama. Kuclok membuka perbincangan. "Tok, rombongan kalian pakaiannya kok pada bersih?
kalian gak kehujanan apa? Tanya Kucluk penasaran dengan rombongan Husain yang tidak kotor sama sekali. Bahkan debu atau bekas tanah di sepatu tidak ada. Tadi kami waktu hujan berteduh di pohon besar setelah Candi Ketek, jawab Husain. Mungkin karena jalan kalian gak tergesa-gesa, jadi bisa milih jalan, sahut Petro. Iya Tro, benar apa katamu, ucap Husain datar. Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Yang penting kita udah kumpul lagi, tambah Andiko. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba ada seorang pendaki berjalan melewati mereka. Dia berjalan tanpa menengok ke arah mereka sama sekali. Pendaki itu berpakaian kaos abu-abu, celana training, bersandal gunung, membawa tas carrier dan kepalanya tertutup topi, serta jalannya menunduk. Kucluk, Andiko, Irul, Udin dan juga Petro melihat pendaki tersebut dengan seksama. Andiko menyapa pendaki tersebut mengajak istirahat. Mas, gabung dulu sama kami, teriak Andiko. Namun tidak ada sautan sama sekali dari pendaki tersebut. Ia berjalan terus seperti tidak mendengar teriakan Andiko. Tuh orang budek apa ya? Kok nggak dengar teriakanku? Ucap Andiko kesal. Mungkin dia terlalu fokus kali, ingin cepatnya nyusul teman-temannya di atas. Jadi dia ya nggak dengar omongan sekitarnya, sahut Udin. Tapi ya nggak cuek segitunya kali, pungkas Andiko. Di saat perbincangan Andiko dan Udin mengenai pendaki yang sudah berlalu melewati mereka, Kucluk memberi saran agar pendakian dilanjutkan setelah kabut tidak ada lagi. Udah, nggak usah ngomongin orang. Lebih baik kita pikirkan bagaimana langkah pendakian kita selanjutnya, ucap Irul. Andiko nih yang bikin aku ikutan ngomongin orang, ucap Udin sambil menoyor kepala Andiko. Mereka pun tertawa melihat Udin dan Andiko berantem seperti Tom and Jerry. Udah, nggak perlu ribut lagi. Kalau saranku, kita tunggu aja kabut hilang. Setelah itu kita lanjut. Soalnya ini udah jam 2 siang. Takutnya nanti kemalaman di jalan, pungkas Kucluk. Iya, aku setuju, ucap Petro. Mereka pun setuju dengan usulan dari Kucluk. Sedangkan rombongan Husain hanya menganggukkan kepala dan senyum saja. Makan siangnya udah jadi, ucap Monica. Mereka pun bersiap untuk makan siang. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera makan karena perut sebenarnya sudah keroncongan dari tadi. Mereka bersama-sama melahap semua makanan yang sudah tersedia. Petro yang suka sekali makan itu selalu tambah makan. Beruntung mereka membawa persediaan yang cukup banyak, jadi sangat cukup untuk makan mereka. Namun berbeda dengan Husain, Elang, Effendi, Rama, Seto, Puspita, dan Purwanti. Mereka hanya memakan sesendok saja. Ram, tumben kamu gak makan. Biasanya kamu juga lahap kayak Petro, ucap Udin melihat makanan Rama dan ke-6 teman yang lain tidak dimakan olehnya. Oh, sebenarnya kami tadi udah makan waktu hujan, ucap Rama datar. Kalau kalian kurang, ambil saja punya kami, tambah Seto. Petro dan Andiko tanpa ragu langsung mengambil makanan yang tak termakan itu. Mereka berdua berpikir jika tidak dimakan akan mubazir. Setelah semua beres makan, mereka tidak lupa untuk membereskan segala alat dan bekas makan mereka. Tidak lupa pula semua sampah tidak luput dari mereka. Semua memasukkannya ke trash bag hitam yang sudah tersedia. Saat semua sedang beres-beres, terdengar suara tangisan anak kecil. Mereka terbelalak mendengar itu, terkecuali Husain, Rama, Seto, Effendi, Elang, Puspita, dan Purwanti. Udin yang penakut akhirnya mendekat ke arah Rama yang masih memegangi trash bag sambil berdiri. Ram, kamu dengar ada suara anak kecil nangis nggak sih? Tanya Udin mulai merinding. Mungkin penunggu di sini, jawab Rama singkat tanpa ekspresi. Ah, jangan nakut-nakutin gitu lah Ram. Udah tahu aku ini orangnya penakut, ucap Udin kesal. Rama yang melihat Udin ketakutan malah tertawa terbahak-bahak. Mereka yang melihat Rama tertawa sontak mengarahkan pandangannya ke arah Rama dan Udin. Ram, kenapa kamu ketawa gitu? Tanya Andiko penasaran. Tidak apa-apa,
jawab Rama singkat dan datar. Setelah semuanya beres, mereka kembali ke tendanya masing-masing. Di sebelah kanan terdapat Husen, Rama, Effendi, Elang, dan Seto. Di tengah ada Monika, Puspita, dan Purwanti. Sebelah kiri ada Kuclok, Udin, Petro, Andiko, dan Irul. Di tenda Irul, mereka sedang duduk santai, melingkar dengan kaki bersila masing-masing. Tidak lupa pula mereka sudah menyiapkan secangkir kopi masing-masing dan juga ditemani rokok. Mereka sedang membicarakan rombongan Husen yang menurut mereka aneh. Tidak seperti biasanya yang selalu bercanda dan banyak bicara. Kalian ngerasa aneh gak sih sama rombongan Husen? Tanya Udin membuka pembicaraan. Aneh gimana maksudmu, Din? Ucap Irul sambil menaikkan alisnya. Ya aneh aja gitu, gak kayak biasanya. Mereka kayak jadi pendiam, ucap Udin menerangkan. Mungkin mereka kecapean, Din, makanya tingkahnya beda kayak gitu, sahut Andiko. Kita juga kecapean kan, tapi gak kayak mereka juga. Lihat aja, mereka diem dari tadi. Kalau gak ditanya juga gak ngomong kan, ucap Udin menerangkan lagi. Belum selesai mereka berbincang, terdengar suara seperti ada yang melempar sesuatu ke tenda mereka. Awalnya mereka tidak menanggapi suara itu, karena mereka anggap ada ranting pohon jatuh. Tiba-tiba, Petro mengerang kesakitan ketika punggungnya merasa ada yang melempar sesuatu. Memang Petro saat itu duduk bersandar di tendanya, sehingga punggungnya menempel di kain tenda. Kamu kenapa, Tro? Tanya Kuclok yang duduk di sebelahnya. Waduh, nggak tahu nih. Kayaknya dia ngelempar sesuatu kena punggung, ucap Petro yang masih meringis kesakitan. Sontak mereka berdiri ingin keluar mencari apa yang terjadi di luar tenda. Kecuali Petro yang masih duduk bersila sambil memegangi punggungnya yang masih terasa sakit. Namun di saat Irul baru mengeluarkan kepalanya menengok sebelah tendanya, ia melihat anak kecil menangis terseduh-seduh. Ia terkejut dan kembali ke tenda dengan gaya melompat seperti berenang, menabrak Andiko dan Udin sambil menutup kedua telinganya. Beruntung, secangkir kopi mereka yang belum habis tidak sampai ditubruk oleh tubuhnya. Mereka berempat terkejut melihat Irul yang terus-terusan menutup telinganya sambil tengkurap. Rul, kenapa Rul? Jangan buat kita panik ya, ucap Petro yang masih duduk dan menggoyang-goyangkan tubuh Irul. Tetapi Irul tidak melepaskan tangan dari telinga yang sedari tadi menutup pendengarannya. Kuclok mencoba tenang dan memegang tubuh Irul hendak disuruh duduk. Irul hanya mengikuti kehendak Kuclok, namun telinganya masih ia tutupi. Dengan begitu, Andiko dan Udin yang akan keluar tenda mengurungkan niatnya untuk keluar tenda. Rul, tenang Rul. Sini lihat aku coba. Kamu bicara dong, jangan kayak anak kecil, ucap Kuclok menenangkan, namun dengan nada kesal karena Irul masih saja menutupi telinganya. Perlahan Irul memberanikan diri menurunkan kedua tangan yang sedari tadi menutup telinganya. Ia masih ketakutan dengan suara itu, namun teman-temannya mencoba untuk menenangkan. Andiko memberikan minum air putih kepada Irul agar lebih tenang. Kamu kenapa, Rul? Coba ceritakan sama kita apa yang kamu lihat, tanya Andiko penasaran. Aku tadi ngeliat ada anak kecil nangis di depan tenda Monika. Cuma anak kecil nangis kok takut, Rul, sahut Petro meringis meledeknya. Masalahnya tangisannya itu nyakitin telingaku. Terus wajahnya itu serem bro, matanya nggak ada. Terus dari lubang matanya keluar darah. Itu yang buat aku ngeri, jawab Irul semakin ketakutan. Mereka terbelalak mendengar keterangan dari Irul. Ya, memang tadi ia melihat anak kecil itu sedang duduk jongkok di depan ketiga tenda cewek. Anak kecil itu tubuhnya kotor, banyak tanah dan lumpur hitam. Dia tidak memakai baju, hanya menggunakan celana pendek berwarna putih. Kuku tangan dan kakinya panjang berwarna hitam. Wajahnya hitam dengan lidah menjulur sedikit, dengan gigi yang runcing. Matanya tidak ada, hanya ada cucuran darah di kelopak matanya. Kuclok yang mendengar keterangan dari Irul pun merasa penasaran. Ia pun bergegas keluar tenda tanpa mengajak teman-temannya.
Ketika sudah di luar, ia tidak melihat apapun, hanya hembusan angin dan juga embun hitam pekat yang membuat penglihatan semakin terbatas. Bukannya Kuclok kembali, ia malah berjalan menghampiri tenda ketiga cewek. Ia melangkahkan kakinya ke sana, hendak melihat keadaan ketiga temannya. Dalam hatinya, ia tak ingin jika ketiga cewek itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah sampai di depan tenda, ia memanggil orang yang ada di dalam. Puspita, kalian di dalam? Monik, Pur. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Pus, Pur, Nik, kemana ini? Karena tidak ada jawaban, di saat itulah Kuclok mencoba membuka tenda tersebut. Dan ia melihat ketiga cewek itu sudah tertidur. Karena tidak mau mengganggu ketiganya, ia menutup kembali resleting tenda tersebut dan meninggalkannya. Kayaknya mereka kecapean. Padahal masih di pos 1. Jam segini udah tidur aja. Kuclok pun kembali ke tendanya lagi agar teman-temannya tidak mengkhawatirkan keadaannya. Sesampainya di tenda, mata teman-temannya tertuju pada Kuclok yang baru masuk. Clok, ada apa di luar? Gak ada apa-apa. Aku tadi cuma cek aja keadaan para cewek. Soalnya kan, kata Irul tadi, ada setan anak kecil. Takutnya mereka diganggu juga. Ternyata waktu aku cek ke tenda mereka, pada tidur. Tukas Kuclok sembari ikut duduk di tenda dan menutup tenda lagi karena cuaca mulai dingin. Kabut yang semakin pekat disertai angin membuat suasana di gunung menjadi dingin. Dengan begitu, Kuclok memberi saran untuk lanjut trek malam saja. Karena menurut pengalamannya, daripada kejebak waktu maghrib di jalan, mending sekalian melanjutkan perjalanan setelah waktu Isya. Kuclok dan rombongannya tidak sadar bahwa mereka sebenarnya ada di dunia yang berbeda, di mana saat itu juga rombongan Rama yang sebenarnya mendirikan tenda juga di pos 1. Sampai di sini dulu ya episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Rama dan teman-temannya ke Gunung Lawu pada episode selanjutnya. Ini dari kemarin kayaknya dapat gangguan terus, padahal mereka belum mulai pendakian nih. Apakah ketika pendakian gangguannya akan lebih intens dan ekstrim? Kita akan saksikan atau dengarkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk support kalian. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.